Orang yang kerja di Malaysia rata-rata hutangnya yang nambah. Nggak tahu ya, ataupun kamu pura-pura nggak tahu. Mereka ini kebanyakan menjadi pati, bukannya melancong betul-betul. Lagi rame di sosial media, gaji di Malaysia lebih tinggi dari di Indonesia, tapi biaya hidupnya katanya lebih murah di Malaysia loh dibanding Indonesia. Dan kalau lo penasaran kenapa bisa begitu, sini gue coba jelasin secara cepat dan produktivitas kerja di sana lebih tinggi, sehingga daya beli masyarakatnya juga menjadi lebih kuat. Kak Novita, enak nggak kerja di Malaysia? Ya, jawabannya enak. 1 jam aku ditahan oleh imigrasi Malaysia, teman-teman. Sumpah. Ya, Wah, ini pernyataan pelik ya, geng. Ya, dari orang yang tidak suka dengan negara Malaysia. Katanya Indonesia jadi negara pertama kampanye visit Malaysia 2026 di transportasi publik. Orang Indonesia ke sana itu bukan melancong, namun melainkan bekerja. Kayak gitu ya, ja. Bukan Indonesia yang memajukan negara Malaysia, melainkan negara Malaysia sendiri itu yang ingin maju. Kayak gitu ya, geng. Ya, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Ini lagi perbedaan gaji di Indonesia dan gaji di Malaysia. Pantas saja, geng, banyak orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Nah, ini, geng, ya, jangan salah pahamkan. Kenapa orang Indonesia banyak yang melancong ke negara Malaysia? Itu bukan melancong ya, geng, ya. Melainkan mereka itu bekerja untuk devisa negara Indonesia. Makanya Ikinya selalu bilang, jangan terlalu bonga, jangan terlalu belaga, jangan terlalu sombong angku kepada negara Malaysia. Karena negara Malaysia itu, geng, udah banyak membantu kita dari sektor para pekerjaan, dari sektor tenaga kerja kita, kayak gitu ya, geng. Dari sektor devisa kita yang banyak membantu negara kita, pemasukanlah ke negara kita. Jadi jangan bongak kayak gitu ya, geng, ya. Orang-orang kita banyak mencari nafkah di sana, kayak gitu ya, geng, ya. Nah, contohnya video ini kayak gitu. Jom kita simak video ini sampai tuntas, sampai akar-akarnya biar kalian nggak salah paham. Let's go. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silakan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita sama dulu videonya. Let's go. Malaysia gaji pas-pasan karena gaji habis buat bayar permit. Orang yang kerja di Malaysia rata-rata hutangnya yang nambah. Dulu aku proses ke Malaysia bayar 3.500.000. Hah? Tiga Iya juta kak? lima ratus tuh untuk medical check up, makan minum KPT selama 2 minggu, dan tiket pesawat. Permit semua company yang tanggung. Oh. Selepas sampai di Malaysia, Hmm. setiap bulan dipotong RM60 untuk permit, yang RM60 company bayar. Hmm. Satu lagi dipotong RM50 untuk api dan air. Itu saja, sudah tak potong gaji. Jadi, di mana mahalnya? Kalau yang mahal itu biasanya orangnya sudah ada di Malaysia, baru nak mencari atau apply permit di Malaysia dan Ya betul. guna agent. Itulah mahal. Makanya coba adik search berapa harga permit di Malaysia. Paling mahal pun 1.500 atau 1.800 itu untuk kilang. Kalau you kerja di Malaysia dan utang you nambah, itu jadi tanda tanya. Apa yang you buat dengan gaji you? Ini adalah DM-an yang dihantar oleh seseorang yang namanya Kuku. Siapkan lagi kalau bukan Kuku Lapis. Nih. Hmm. Hmm. Nanti aku akan bahas ini ya. Hmm. Apa ini? Indonesia jadi apa? Ini pertama. Sorry, kayaknya kamu nggak tahu ya, ataupun kamu pura-pura nggak tahu. Mereka ini kebanyakan menjadi pati, bukannya melancong betul-betul. Ya betul. Kalau orang Malaysia datang ke Indonesia, baru itu melancong betul-betul.
Sudah habis masanya, terus balik. Kalau orang Indonesia nggak balik, tapi bekerja menjadi pati. Itu fakta loh. Lagi rame di sosial media, gaji di Malaysia lebih tinggi dari di Indonesia, tapi biaya hidupnya katanya lebih murah di Malaysia loh dibanding Indonesia. Dan kalau lo penasaran kenapa bisa begitu, sini gue coba jelasin secara cepat dan simple. Ada yang membuat statement rata-rata gaji di Indonesia itu sekitar 3-5 juta, lalu harga bensin RON 92 sekitar 16 ribuan per liter, dan pajak mobil tahunan sekitar 4 jutaan per tahun. Lalu kalau di Malaysia, gajinya sekitar 12-14 juta per bulan, lalu bensin RON 95 itu sekitar di bawah 10 ribu per liter, dan pajak mobil tahunannya juga 400 ribu doang per tahun average-nya. Ditambah muncul berita viral lagi, Malaysia tinggal 7,1% lagi untuk jadi negara maju capai standar Bank Dunia. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat faktor pertamanya, ringgit dia tuh cukup kuat. Kuat banget sih 2-3 tahun terakhir. Bahkan sempat ngalahin Singapura dolar sama US dollar, guys. Akhirnya, Malaysia kalau kebutuhan impornya jadi lebih murah. Lalu kedua, pajak mobil dan elektronik di sana lebih rendah daripada di Indonesia. Lalu ketiga, subsidi pemerintah untuk BBM dan beberapa kebutuhan lainnya masih cukup besar juga, makanya bensinnya tetap bisa murah. Lalu faktor berikutnya, mungkin produktivitas kerja di sana lebih tinggi, sehingga daya beli masyarakatnya juga menjadi lebih kuat. Kalau mengenai yang 7,1% lagi menjadi negara maju, jadi secara umum maksudnya Bank Dunia itu mengelompokkan negara berdasarkan gross national income per kapita. Dan harus kita akui memang pendapatan per kapita di Malaysia itu jauh lebih tinggi dari di Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki ekonomi yang lebih besar ya secara total, tapi karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak, pendapatan per kapitanya masih tertinggal jauh. Dan sebenarnya apa aja sih yang bisa pemerintah lakukan untuk memajukan Indonesia? Yang pasti pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Kalau di Malaysia gue lihat edukasinya itu memang bagus banget. Lalu kedua, mempermudah investasi dan perizinan kerja supaya investor asing mau masuk di sini, jangan dikit-dikit dipersulit. Lalu pastinya mendorong industri bernilai tambah, bukan dikit-dikit dapat tambang kita ekspor barang mentahnya, kita rugi akhirnya. Atau pengusaha-pengusaha jangan cuma impor barang dari China dijual lagi jadi trader. Kita jangan jadi pasar doang, tapi kita harus jadi produsen juga. Lalu pastinya meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur dan juga teknologi. Dan terakhir, menjaga stabilitas fiskal dan inflasi. Kalau semuanya bisa terpenuhi, bisa maju, Indonesia pasti juga bisa jadi negara maju 20 tahun lagi. Kak Novita, enak nggak kerja di Malaysia? Ya, jawabannya enak. Sebab apa? Gaji di sini lebih tinggi daripada di Indonesia. Lepas tuh, uang dari gaji kita itu kalau di-convert ke Indonesia ada 4 kali ganda. Lepas tuh, di sini peluang kerja banyak. Dia tak tanya ijazah pun. Boleh kerja, janji mau kerja. Nah, di sini pun kalau untuk makan-makan enak, porsinya banyak. Terus harga makanannya pun mampu milik lah. Bolehlah kita makan yang enak-enak. Lepas itu di Malaysia tak semestinya harus pintar bahasa Inggris. Jadi bahasanya itu kita mudah pelajari lah. Karena lebih kurang sajalah bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Mudah paham lah pokoknya. Lepas itu di sini enaknya karena negara kita dengan Malaysia dekat. Jadi anytime kita boleh pulang. Nah, macam itu. Dan kos untuk pulang tuh tak berapa mahal. Boleh lah. Oke, you guys yang kerja di Malaysia enak nggak? Boleh komen dekat bawah. Enak. So itulah enaknya enak itu kerja orang di tak Malaysia. pernah kerja. Oke guys, jangan lupa follow Novita Bull. Alright. Wah, ini pernyataan pelik ya, geng. Ya, dari orang yang tidak suka dengan negara Malaysia. Katanya Indonesia jadi negara pertama kampanye visit Malaysia 2026 di transportasi publik. Orang Indonesia ke sana itu bukan melancong, namun melainkan bekerja kayak gitu ya, bukan Indonesia yang memajukan negara Malaysia, melainkan negara Malaysia sendiri itu yang ingin maju kayak gitu ya, gengnya. Lihat sendiri gajinya aja udah berbeda jauh Indonesia versus Malaysia. Kalau di Malaysia gajinya itu sampai 4 kali lipat sekarang kayak gitu. Kenapa 4 kali lipat, Mas? Iya, iyalah. Sekarang ringgit aja berapa? Satu ringgitnya sudah 4.500. Sedangkan di Indonesia berapa kayak gitu ya, gengnya aja. Kalau kalian bekerja di Malaysia terus gajinya tidak cukup dan lain sebagainya, itu karena kalian itu malas, tidak pandai kayak gitu kerja. Kalau orang yang pandai, ya nggak usah jauh-jauh ya. Contohnya yang ikinya yang bisa sebutkan saja, yang ikinya nampak dalam mata ikinya saja kayak gitu ya. Kayak gitu. Contohnya Farhan, Romli, terus Iki, terus siapa lagi ya? Banyak teman-teman Ikinya lainnya yang kalian tidak kenal itu, mereka itu memiliki skill dan mereka memiliki kepintaran kayak gitu saat bekerja di negara Malaysia. Makanya gaji mereka itu sekarang kalau dikonvertkan bisa 18 juta, bahkan 16 juta, bahkan ada yang 15 juta kayak gitu ya, geng. Kalau sekarang di kurs sekarang, kalau dulu kan bikinnya cuma 13,5 kayak gitu, 14 kayak gitu ya, geng. Dan itu belum dipotong
biaya makan di sana. Kalau ikinya kan di sana terlalu boros ya kayak gitu ya, geng, ya. Namun syukur alhamdulillah meskipun terlalu boros, ikinya bisa menyimpan juga kayak gitu ya, geng, ya. Nah, ikinya akan merencam beberapa video ini ada orang orang Indonesia yang ingin masuk Malaysia. Karena apa? Diinterogasi sampai 1 jam, bahkan ada yang ditahan. Ini penyebabnya, geng. Let's go. Kurang lebih 1 jam aku ditahan oleh imigrasi Malaysia, teman-teman. Sumpah, ya ini beneran. Waktu itu aku nggak sempat rekam waktu di Malaysia karena di sana waktu kita imigrasi nggak boleh menggunakan handphone, jadi nggak bisa direkam, teman-teman. Dan ini pelajaran juga buat teman-teman nanti yang misalnya ada niatan untuk liburan ke Malaysia. Dan pertanyaan apa aja yang bakal diberikan kepada kita oleh pihak imigrasi. Sumpah, kalian benar-benar harus tahu. Dan ini pelajaran banget sih buat aku, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk nih ya ke ceritanya. Oke. Kalau di pihak imigrasi Malaysia itu pertanyaannya nggak begitu apa, teman-teman ya, nggak begitu banyak lah, cukup simpel sih kalau menurut aku ya. Nah, ketika udah masuk ke imigrasi Malaysia, ya Allah ya Tuhan, mungkin karena aku pertama kali ke sana, jadi deg-degan, teman-teman. Ya, tapi aku berusaha untuk relax, berusaha untuk santai gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah udah pasti paspor. Kita ditanya paspor. Oke. Yang kedua, tujuan kita ke Malaysia itu ngapain? Ya, mungkin ke tempat saudara kah, atau pergi liburan kah? Itu ditanya. Dan kalau kalian misalnya pergi liburan, ya, kalian juga harus menunjukkan bukti tempat kalian tinggal. Ya, misalnya kalian booking hotel nih, kalian harus ada buktinya untuk ditunjukkan ke pihak imigrasi Malaysia. Kalau nggak ada itu bahaya kalian, teman-teman. Pertanyaannya justru malah makin banyak, ya. Yang ketiga adalah tiket pulang pergi. Tanggal berapa kalian masuk ke Malaysia dan tanggal berapa kalian pulang dari Indonesia ke Malaysia. Itu ada di tiket PP atau tiket pulang pergi. Ya. Terus yang keempat. Yang keempat adalah kalian harus mengisi yang namanya MDAC. MDAC itu seperti formulir, teman-teman. Formulir ketika orang asing memasuki Malaysia. Ya. Jadi kalian harus isi itu yang namanya MDAC. Kalian cari aja di Google MDAC Malaysia. Kalian isi semua kolom komentar tersebut dan nanti bakalan dicetak kayak dokumen gitu, teman-teman. Dan itu harus kalian tunjukkan. Ya, dan kalian tahu nggak? Kalau pertanyaan yang terakhir ini sampai di kalian, sebenarnya pertanyaan ini tuh random, teman-teman. Nggak semua orang dapat pertanyaan seperti ini. Ada yang ditanya beberapa aja tuh udah lewat gitu. Ada juga yang langsung dicap langsung lewat. Jadi pertanyaannya itu random. Jadi mungkin dia tuh melihat look kita, melihat gugup atau enggak, tegang atau enggak. Jangan pernah kalian tegang ataupun gugup ketika mereka tuh nanya kita. Jadi santai aja gitu, relax ya. Tapi kalau aku mah ya awalnya deg-degan sih ya, udah pasti. Tapi lama-lama aku berusaha untuk santai, relax. Ya, pertanyaan terakhir adalah berapa banyak kalian bawa uang dari Indo ke Malai? Biasanya kalau misalnya sudah sampai ke pertanyaan ini, kalian dicurigai ya. Kayak aku nih, udah muka kayak kriminali. Jadi mungkin mereka tuh curiga aku bakalan kerja di sana, teman-teman. Oke, nah itulah beberapa pertanyaan yang bakalan dikasih oleh pihak imigrasi Malaysia kepada kita. Dan kalian tahu nggak? Iya, geng. Kalau ke Malaysia itu sekarang memang ditanyakan, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Terutamanya apalagi orang Indonesia kayak gitu ya, geng, ya. Karena banyak orang Indonesia nih yang stay di sana kayak gitu ya, geng, ya. Stay gimana maksudnya, Mang? Stay itu niatnya melancong namun bekerja kayak gitu ya, geng, ya. Ya, menurut ikinya ini ikinya tidak bisa menyalahkan orang Indonesianya juga kayak gitu dan tidak bisa menyalahkan negara Malaysia juga kayak gitu, geng. Karena orang Indonesia ini membutuhkan kayak gitu ya, geng, ya. Makanya terdampaknya terjadinya, ini salahnya nanti akan kepada orang Indonesia yang ingin melancong ke negara Malaysia. Ini juga karena ulah-ulah juga orang Indonesia yang melancong ke sana namun stay udah di sana kayak
gitu ya, geng ya. Nah, jadi apa Mas ke depannya ini Mas, apa namanya, idenya kayak gitu ya, geng ya. Menurut Ikinya ya harus jalur resmi sih. Namun kadang orang Indonesia itu kan, jalur resmi itu kan kadang, apa namanya, kerjanya udah disiapkan seperti kerja ladang, kerja ini, kayak gitu ya, kayaknya. Dia tidak mau aturan di PT itu ataupun di agen itu. Dia ingin kerjanya seperti, apa ya, kayak serabutan dan lain sebagainya, kayak gitu ya, geng, ya. Nah, seperti itu sih, geng, menurut Ikinya, pandangan Ikinya. Kenapa orang Indonesia itu sangat diinterogasi bila ingin masuk negara Malaysia maupun imigrasi Indonesia maupun juga imigrasi Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Namun yang sangat lama ini di imigrasi Malaysia, geng, karena negara Malaysia tidak mau lagi kecolongan. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Terima kasih banyak buat kalian sokongan kalian sejauh ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.